Homili sore hari ini tentang pentingnya doa syafaat. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selalu berdoa tanpa jemu, bisa membuat orang jemu. Selalu berdoa, senantiasa berdoa, siang malam berdoa, bisa membuat orang bosan, bisa membuat orang jemu. Kalau tidak memiliki seni berdoa. Seni berdoa yang saya maksudkan ialah ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga bisa berdoa kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain. Bahkan bukan hanya untuk kepentingan anggota keluarga, tetapi juga bisa untuk kepentingan banyak orang lain. Inilah yang disebut doa syafaat. Doa untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kitab suci mengajarkan kepada kita tentang bentuk doa ini, yang kelihatannya, yang tampaknya asing dalam kosakata Katolik. Padahal di dalam kitab suci hal ini sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Ketika dia menulis surat yang pertama kepada Timotius, bab 2 di ayat 1, Paulus menulis begini. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi kata doa syafaat itu sendiri ada di dalam kitab suci. Dinasihatkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada Timotius. Jadi apakah doa itu berupa permohonan atau doa syukur? Semua itu berkaitan dengan kehidupan orang lain, bukan berkaitan dengan diri sendiri. Itulah yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Seperti ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 3 dan 4. Dia berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Lalu ayat 4, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.
Inilah Rasul Paulus yang menemukan seni berdoa. Ketika dia berdoa untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan banyak orang, ia melakukan itu bukan dengan terpaksa. Dia melakukannya dengan hati. Maka dikatakan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Semangat berdoa seperti Paulus inilah yang perlu kita miliki, sehingga kalau dalam Injil tadi Yesus minta supaya para muridnya, supaya kita semua selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Benar, kita tidak jemu, kita tidak bosan. Karena memiliki seni berdoa. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Bukan hanya bersyukur, tetapi juga dengan permohonan. Bukan hanya dengan permohonan, tetapi juga dengan ucapan syukur yang berkaitan dengan berkat-berkat Tuhan yang dialami oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentang doa syafaat ini, kita mendapatkan contoh dari Musa yang tadi dikisahkan dalam bacaan pertama, kitab Keluaran, bab 17 ayat 8 sampai dengan 13. Sebuah teks yang inspiratif bagi kita untuk memaknai pentingnya doa syafaat. Musa membantu Yosua untuk berperang antara Israel dan orang-orang Amalek. Musa menopang Yosua dalam berperang dengan doa-doanya. Dikatakan tadi dalam kitab Keluaran, Musa didampingi Harun dan Hur pergi ke puncak bukit. Ia berdoa kepada Tuhan supaya Yosua yang sedang berperang melawan orang-orang Amalek beroleh kemenangan. Tanda-tanda kemenangan atau kekalahan dikatakan tadi. Kalau Musa berdoa dengan tangan yang terangkat dan selalu terangkat, maka Israel akan menang. Tetapi kalau tangannya kemudian pelan-pelan turun karena capek dan kemudian juga tidak lagi berdoa, maka orang-orang Amalek yang menang. Maka ketika Musa berdoa, seharian dia berdoa, dan kemudian Harun dan Hur melihat bahwa Musa ini kelihatannya mulai capek. Mereka ambil sebuah batu besar, diletakkan di belakangnya, supaya ia tidak berdiri terus, tetapi duduk. Dia duduk di atas batu, dan supaya tangannya tidak turun keduanya, maka Harun menopang tangan kiri, Hur menopang tangan kanan, atau sebaliknya. Masing-masing menopang tangan Musa, supaya tangannya tidak turun. Supaya ia terus berdoa dengan tangan yang terangkat.
Dan Musa berdoa untuk Israel yang sedang berperang. Dan akhirnya Israel beroleh kemenangan. Berkat doa yang terus-menerus yang dilakukan oleh Musa, didukung oleh Harun dan Hur. Inilah pentingnya doa syafaat. Untuk kepentingan apapun perlu didukung dengan doa. Bahkan dalam hal-hal kecil pun perlu doa. Doa syafaat. Doa yang dilakukan oleh orang lain untuk dirinya atau doa yang dilakukan untuk orang lain. Contoh, sering kalau setelah selesai misa, saya pergi ke sakristi, di sana sudah menunggu banyak orang, anak-anak yang minta tanda tangan, atau juga para katekumen minta tanda tangan, dan dari antara mereka ada yang minta didoakan. Karena sakit penyakit, karena suatu usaha dan sebagainya. Kalau saya berdoa untuk mereka, itu berarti saya melakukan doa syafaat untuk kepentingan orang lain. Seperti tadi siang di Anggar ketika ada basar, anak-anak muda mereka melakukan performance. Sebelum menyanyi, mereka mendatangi saya, Romo, tolong doakan kami nanti mau menyanyi di panggung. Anak-anak dari THS, THM, mereka juga performance di sana, Romo, doakan kami nanti mau performance. Saya mendoakan mereka di Hanggar. Doa saya ini disebut doa syafaat, doa untuk kepentingan orang lain. Contoh lain lagi, setiap Sabtu pertama dalam bulan dan setiap hari Rabu ketiga dalam bulan, kelompok doa Senakel di Paroki Meruya ini berkumpul bersama di Kapel Hati Kudus Yesus, Kapel Keluarga Kudus. Di sana mereka berdoa rosario, di sana mereka antara lain berdoa bagi para imam, baik para imam yang bekerja di Keuskupan Agung Jakarta maupun juga bagi para imam yang berkarya melayani umat di Paroki Meruya ini. Mereka melakukan doa syafaat untuk para imam. Juga kalau di antara Bapak Ibu saudara-saudari ada yang berdoa untuk saya atau untuk romo lain yang ada di paroki ini, Anda melakukan doa syafaat, doa permohonan kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain. Contoh lain, dalam misa hari Minggu dan hari Raya selalu ada doa umat atau doa permohonan setelah doa aku percaya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua isi doa itu untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara atau dunia. Semua itu adalah doa syafaat. Meskipun namanya bisa lain, doa umat atau doa permohonan. Doa kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
mengingat pentingnya doa syafaat ini, mari kita belajar dari Musa, Harun, dan Hur. Mereka berkolaborasi, saling mendukung untuk misi keselamatan orang-orang Israel yang sedang berperang waktu itu. Kalau di zaman ini, banyak negara yang sedang berperang, sebenarnya gereja bisa mewujudkan misi perdamaian dunia dengan bersama-sama berdoa. Berdoa kepada Tuhan untuk berhentinya perang, untuk perdamaian dunia. Atau mungkin dalam lingkup yang kecil, mungkin dalam keluarga ada konflik, ada perpecahan, ada pertikaian. Bawa persoalan ini kepada Tuhan dalam doa syafaat. Doa untuk kepentingan orang lain, untuk saudara, untuk famili, supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas mereka. Dan khususnya dalam keluarga, kita juga bisa menjadi pendoa syafaat. Kalau perlu sebut nama orang itu yang didoakan dalam doa harian atau dalam doa keluarga. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak-anak, entah yang masih bersama orang tua, entah yang studi di luar negeri atau di kota lain. Sebut nama anggota keluarga satu persatu. Lakukan itu setiap hari sebagai pendoa syafaat. Maka Tuhan akan bekerja melalui orang-orang yang berdoa siang malam, seperti dalam Injil tadi, lewat perumpamaan tentang doa yang dikabulkan. Perumpamaan itu tentang seorang janda yang terus datang kepada hakim yang tidak adil itu. Namun akhirnya hakim itu membenarkan dia. Begitu jika kita berdoa kepada Tuhan yang adil. Kalau yang tidak adil saja masih bisa melakukan yang baik, apalagi Tuhan yang adil. Kalau kita berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka doa kita untuk siapapun intensi doa itu kita lakukan, maka mereka yang kita doakan akan memperoleh berkat. Seperti Israel menang karena doa syafaat Musa, Harun, dan Hur. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mencoba untuk terus belajar supaya kita tidak jemu berdoa dengan memiliki seni berdoa, antara lain dengan berdoa syafaat. Tuhan memberkati.